Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Perhatikan dengan baik ya penjelasan berikut ini. Pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang ditulis di mushaf dengan lafal dan maknanya serta membacanya adalah ibadah. Sedangkan hadis menurut bahasa berarti baru, dekat, dan berita atau juga perkataan. Menurut istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan dan segala hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Lalu apa fungsi Al-Quran dan hadis itu diturunkan? Ya, fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia atau disebut Al-Huda. Yang kedua adalah sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Dalam hal fungsi dari Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Fungsi hadis adalah yang pertama, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas dan merinci ayat Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang ketiga adalah menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Lalu bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga atau rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.